Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selly Permatasari, NIM 120120110 dari Program Studi Teknik Geofisika TPB 32. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS atau pengantar komputer dan software 2, yaitu membuat dua program dengan bahasa pemrograman C++ pada bidang kimia dan fisika. Mengapa saya mengambil bidang kimia dan fisika? Dengan tujuan utama yaitu pemrograman C++ sendiri ini untuk mempermudah pengguna untuk menghitung dan tidak membutuhkan coret-coretan atau kertas buram sebagai alat bantu untuk menghitungnya. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwasannya teori dasar mengapa saya mengambil program kimia dan fisika. Di sini saya mengambil program kimia dengan judul menghitung perubahan suhu. Perlu kita ketahui bahwasannya suhu adalah sebuah besaran yang menunjukkan tingkatan panas atau dingin suatu benda, di mana semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, maka makin tinggi pula suhu dari benda tersebut. Nah, suhu ini dapat diukur dengan alat bantu yaitu termometer dengan untuk penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, pada program yang saya buat ini, kita akan merubah atau menghitung perubahan suhu dari derajat Celcius menuju derajat Reaumur, Fahrenheit ataupun Kelvin. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat rumus yang akan kita gunakan pada pemrograman kali ini, yaitu di sini ada perubahan suhu dari derajat Celcius ke Reaumur dengan rumus yang akan kita gunakan yaitu 4/5 dikali derajat Celcius, kemudian dari Celcius menuju Fahrenheit yaitu 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32 derajat, kemudian dari Celcius ke Kelvin yaitu derajat Celcius ditambah 273. Nah, ini konversi lainnya dari Fahrenheit menuju Celcius, kemudian dari Reaumur, dan kemudian dari Kelvin. Kemudian untuk program yang kedua, di sini saya menggunakan bidang fisika, yaitu untuk menghitung nilai resistor, seri, dan paralel. Teori dasarnya yaitu rangkaian seri adalah sebuah rangkaian terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Nah, teman-teman bisa melihat di sini salah satu contoh bentuk rangkaian seri pada resistor. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu R total atau resistor total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Nah, teman-teman, ini salah satu bentuk contoh rangkaian paralel. Dan ini adalah rumus yang akan kita gunakan dalam pemrograman untuk mencari nilai total dari rangkaian paralel dengan R total atau resistor total yaitu 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke logaritma yang sudah saya buat. Untuk program yang pertama yaitu program kimia. Nah, ini merupakan logaritmnya. Di sini kita menggunakan integer main seperti biasanya. Kemudian di sini kita menggunakan integer perubahan di mana integer itu sendiri merupakan tipe data untuk menyimpan memori angka dalam bentuk bilangan bulat. Nah, seperti biasa di sini kita memasukkan integernya berupa perubahan. Kemudian di sini kita menggunakan deklarasi real atau array dengan nilai 1 di mana deklarasi real ini sendiri untuk penginputan bilangan pecahan. Dan kemudian di sini kita menggunakan deklarasi string. String ini sendiri yaitu merupakan tipe data yang menampung kumpulan karakter, beberapa karakter kata gitu. Nah, di sini ada output. Output ini itu identitas saya. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan while di mana yaitu instruksi yang dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru pengecekan kondisi akhirnya. Nah, di sini kita punya output yaitu menerangkan program berupa program menghitung perubahan suhu, yaitu mengubah suhu dari
derajat Celcius menuju pilihan yang pertama yaitu Fahrenheit, pilihan yang kedua yaitu Kelvin, pilihan ketiga yaitu Reaumur. Kemudian ada output lagi untuk masukkan angka pilihan perubahan 1, 2, atau 3. Jadi nanti pengguna akan diarahkan untuk memilih dari derajat Celcius ini mau ke derajat mana yang diubah, ke variasi skala mana yang mau diubah, yaitu apa skala Fahrenheit dengan pilihan 1 atau skala Kelvin 2, kemudian Reaumur 3. Nah, di sini dimasukkan salah satu angkanya 1, 2, ataupun 3. Nah, di sini ada inputnya, yaitu input dengan nama variabel perubahan. Nah, di sini kita menggunakan if dengan perubahan 1. Apabila pengguna memilih 1, maka pengguna akan diarahkan untuk dengan ada keluaran masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Jadi, pengguna harus memasukkan berapa nilai dalam derajat Celciusnya. Kemudian di sini ada inputan kembali dengan nama variabel nilai 0. Kemudian ada outputan kembali nilai yaitu keluaran dari hasil yaitu nilai suhu dalam derajat Fahrenheit adalah gitu. Dan di sini rumus yang digunakan yaitu nilai tadi yang diinput pengguna dikalikan dengan 9/5 ditambah 32. Maka hasilnya ini sudah berbentuk dalam derajat Fahrenheit. Nah, setelah itu outputnya akan selesai. Kemudian apabila pengguna memilih pilihan kedua yaitu Kelvin, maka alurnya pun sama seperti pemilihan pertama, pengguna harus memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian apabila pengguna memilih perubahan ketiga, maka sama seperti perubahan kedua dan pertama, ini akan ada output masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Nah, kemudian apabila pengguna salah memasukkan inputan, karena di sini ada inputan 1, 2, 3, hanya bisa memilih inputan 1, 2, dan 3, tetapi pengguna bisa memilih 4, maka akan terjadi error atau akan keluar output pilihan tidak valid. Nah, dari keseluruhan ini, maka akan mengeluarkan output selesai, kemudian pengguna akan diarahkan untuk mengulang atau tidak. Jika ingin mengulang, silahkan klik Y, kemudian terdapat inputan mengulang, kemudian akan diarahkan untuk perulangan ke selanjutnya dari awal kembali, dari atas ini kembali. Masuk lagi, kita akan mengulangnya. Nah, kemudian ketika tidak ingin, maka program akan selesai. Nah, langsung saja kita coba. Ya, di sini muncul seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di awal akan ada identitas saya. Nah, kemudian akan diarahkan ke judul pemrograman. Kemudian akan ada outputan masukkan angka pilihan perubahan 1, 2, atau 3. Kita coba masukkan angka 2 ya, yaitu ke derajat Kelvin dan masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Kita coba masukkan 20. Nah, akan muncul hasil, ternyata suhu dari derajat Celcius yaitu 20 derajat Celcius apabila kita konversi atau kita ubah ke dalam derajat Kelvin akan menghasilkan 293 derajat. Nah, di sini langsung ada outputan selesai nih. Nah, kemudian ada lagi, kita pilih Y untuk mengulang. Ketika kita mau ulang, kita klik Y dan program pun akan kembali seperti semula. Kepilihan 1, 2, atau 3. Nah, kita coba ya, kita pilih 4 yang tidak ada di pilihannya, maka pilihan akan tidak valid. Seperti itu untuk logaritmnya. Kemudian masuk kepada codingan kita. Nah, codingan kita ini kita seperti biasa, kita menggunakan bagan dari codingan, kepala dari codingan yang paling atas yaitu hashtag include aerostream. Nah, di sini ada using name space std, kemudian ini merupakan integer deklarasi, kepala deklarasi bahwasannya kita menggunakan main sebagai rumus ataupun kamus dari programan kita kali ini. Nah, di sini kita menggunakan integer perubahan dengan nama variabel yaitu perubahan. Kemudian di sini ada float. Float itu apa sih? Float itu untuk menyimpan tipe bilangan pecahan ataupun real. Jadi kita di sini dalam sini menggunakan tipe pecahan, makanya
oleh karena itu kita menggunakan deklarasi float. Kemudian kita juga menggunakan deklarasi char sebagai masukan dari do while untuk perulangan. Nah, di sini ada outputan identitas saya. Kemudian di sini kita menggunakan while sebagai perulangannya dengan di awal kita menginput do dengan ada outputnya judul. Ini merupakan program menghitung perubahan suhu, kemudian ada mengubah suhu dari derajat Celcius menuju yang pertama itu pilihan Fahrenheit, yang kedua Kelvin, Reaumur. Kemudian nih kita ada masukan lagi untuk memilih perubahan suhu mana yang akan kita inginkan, memilih 1, 2 ataupun 3. Nah, di sini ada inputannya yaitu perubahan dengan sin perubahan. Nah, kemudian ini if apabila pengguna memilih perubahan 1, maka akan muncul masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius dengan sinnya nilai 0. Kemudian akan ada outputan langsung hasil dari derajat Fahrenheit ketika pengguna memilih pilihan pertama. Nah, dengan rumusnya, nilai masukan yang dimasukkan oleh pengguna dikalikan dengan 9/5 ditambah 32. Nah, kemudian apabila pengguna menggunakan percabangan, ini percabangan, kita else if, percabangan apabila pengguna memilih angka 2 atau untuk perubahan yang ketiga atau penginputan pengguna memilih ketiga pun sama. Nah, apabila pengguna salah ketika ada pilihan 1, 2, 3 tetapi pengguna memasukkan pilihan 4, 5 atau 6, maka pilihan ini akan keluar outputan yaitu pilihan tidak valid. Kemudian ini selesai bawah akhir dari codingan kita, program kita. Kemudian di akhir akan ada pertanyaan, ini mau mengulang atau enggak. Ketika kita memilih Y untuk mengulang, maka program akan kembali ke semula. Gitu, langsung saja kita coba, kita compile dulu. Ya, tidak ada error ya. Kemudian kita coba run, kita jalankan. Nah, di sini merupakan identitas saya. Nah, di sini judulnya menghitung perubahan suhu. Mau dari mana sih? Dari Celcius nih. Apa yang mau diubah kemana? Ke Fahrenheit, Kelvin, atau Reaumur? Kita coba ke Kelvin lagi ya. Nah, masukkan nilai suhu. Kita coba 20 lagi. Nah, yang keluar nilai suhu dalam derajat Kelvin adalah 293. Nah, ini selesai tandanya, udah selesai nih. Nah, kita mau ulang nggak sih? Coba kita ulang lagi ya. Nah, ketika kita mengulang, maka akan kembali ke semula, yaitu pengguna harus menginputkan kembali. Gitu, kita coba salah nih, kita coba 6. Nah, maka akan pilihan tidak valid. Tetapi tenang, bisa ulang nih. Mau ulang lagi atau enggak? Kita coba Y lagi. Nah, ngulang lagi gitu, terus seterusnya sampai pengguna menemukan akhir dari perhitungan yang akan dijalaninya. Kemudian, itu tadi program yang pertama mengenai kimia, dan sekarang adalah program yang kedua mengenai fisika, di bidang fisika. Tadi di bidang fisika sudah saya jelaskan bahwasannya saya membuat sebuah program yaitu menghitung nilai resistor seri dan paralel. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan rGNiM. Kemudian di sini kita menggunakan deklarasi string berupa nama variabel pilihan dan nama variabel mengulang. Nah, di sini kita menggunakan integer dengan nama variabel jumlah resistor, kemudian nilai resistor dan I. Nah, di sini kita real menggunakan array real dengan nama variabel resistor total. Nah, kemudian di sini kita dengan resistor totalnya 0, dan di sini kita menggunakan deklarasi real array dengan n batas 100 yang diinputkan. Tuh. Di sini ada seperti biasa ada biodata saya.
Nah, di sini ada judulnya, yaitu ini merupakan program bidang fisika, yaitu untuk menghitung nilai resistor seri dan paralel. Nah, ada menu pilihannya nih. Pilihan apa aja sih yang akan muncul? Ini yang A, yaitu menghitung nilai resistor seri. Yang B, yaitu menghitung nilai resistor paralel. Nah, ini ada outputan lagi masukan pilihan, jadi pengguna akan memilih pilihan A atau B, yaitu ada lagi inputan pilihannya. Nah, kemudian di sini ada if. If-nya apabila pengguna memilih A, maka akan diarahkan kepada akan muncul output banyak resistor dalam rangkaian seri. Nah, di sini pengguna harus memasukkan ada berapa sih banyaknya resistor dalam rangkaian seri yang diinginkan. Nah, setelah pengguna memasukkan berapa jumlah banyaknya, maka di sini akan ada inputan jumlah resistor dari rumusnya. Dan di sini jumlah resistor akan kembali dilanjutkan apabila pengguna mengisi atau menginputkan data itu lebih dari satu, dan apabila jumlah resistor yang diinputkan pengguna itu kurang dari satu, maka program tidak akan dijalankan ataupun bersifat error. Nah, di sini setelah memasukkan banyaknya rangkaian serinya, kemudian di sini akan ada outputan kembali, masukkan nilai resistor berapa saja, nilai resistor yang akan dihitung. Ini ada inputan N dengan integer variabel I. Nah, kemudian setelah kita masukkan, maka akan muncul nilai resistor totalnya nih. Nah, kemudian ini akan ada outputan nilai resistor total adalah, nah ini langsung nanti keluar nilainya. Untuk yang B sama saja alurnya seperti yang A. Apabila pengguna salah input, yaitu pengguna memasukkan huruf angka atau pilihan C, D, E, dan seterusnya, maka akan ada outputan itu pilihan tidak valid. Ini dia. Begitu keduanya. Setelah ada outputan nilai resistornya tadi, maka akan diarahkan kembali apakah pengguna ingin mengulang. Ketika ingin mengulang, maka silakan klik Y, tidak, silakan mengklik D. Nah, ini ada if-nya lagi, ketika mengklik Y, maka akan menghasilkan true dan kembali lagi ke awal program. Dari sini kembali, akan muncul ini kembali. Gitu. Kemudian apabila memilih T, maka akan ada outputan terima kasih dan program akan berakhir. Langsung saja kita coba. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada identitas saya. Kemudian akan ada program bidang fisika, yaitu menghitung nilai resistor rangkaian seri dan paralel. Akan ada menu pilihannya, yaitu yang A, menghitung nilai resistor seri, yang B, menghitung resistor paralel. Masukkan pilihan, mari kita coba pilihan yang A. Nah, banyak resistor dalam rangkaian seri, mau berapa banyak nih? Mau 4. Kita coba 4, maka masukkan nilai resistor. Nilai resistor yang pertama saya mau 12. Dan nilai resistor yang kedua 10. Resistor yang ketiga 8. Terus 6, udah 4 nih ya yang kita masukin, 4. Nah, maka langsung ke resistor total. Ternyata dari rangkaian seri, sebanyak resistor yang kita masukkan, ini ada nilai resistor totalnya, yaitu dengan jumlah 36. Jumlahnya apa? Terus ada outputan lagi, apakah Anda ingin mengulang, apakah pengguna ingin mengulang. Ketika kita klik Y, maka program akan mengulang kembali dari awal. Masukkan pilihan, kita memilih B deh. Nah, banyak resistor dalam rangkaian paralel, kita memilih 2. Masukkan nilai resistornya, 12 sama 12. Nah, nilai resistornya yaitu 5,99. Apakah ini dimulai? Jika T tidak. Nah,
terima kasih, program akan berhenti. Begitu. Langsung saja kita lanjut masuk ke codingannya, programnya. Nah, sama seperti yang pertama, kita menggunakan kepala program, yaitu include iRostream dengan using namespace std. Kemudian kita menggunakan kamusnya, menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu integer main. Setelah itu kita menggunakan char berupa nama variabelnya pilihan dan mengulang. Kemudian kita menggunakan deklarasi integer yaitu dengan nama variabel jumlah resistor dan nilai resistor. Kemudian kita menggunakan float. Sama seperti yang program yang pertama, kita menggunakan nama variabelnya. Fungsi float ini sama seperti program yang pertama. Kemudian kita menggunakan nama variabelnya berupa nilai resistor total sama dengan 0, dengan n-nya dibatasi sebanyak 100. Begitu. Kemudian akan ada outputan dari identitas saya. Kemudian di sini ada outputan kembali. Program ini merupakan program dalam bidang fisika, yaitu untuk menghitung nilai resistor seri dan paralel. Ini ada menu pilihannya yang bisa pengguna pilih, yaitu ada A dan B. A ini merupakan menghitung nilai resistor seri, dan B ini merupakan menghitung nilai resistor paralel. Nah, di sini kita akan ada masukan pilihan. Kita akan memilih A atau B nih. Nah, di sini kita masukkannya. Nah, ini ada scene-nya, yaitu pilihan. Kemudian kita menggunakan percabangan if. Nah, di percabangan if, apabila pengguna memilih A, maka akan diarahkan untuk seberapa banyak resistor dalam rangkaian seri yang akan dimasukkan oleh pengguna, yang akan dihitung oleh pengguna. Di sini kita masukkan. Nah, ini ada scene jumlah resistornya tadi seberapa. Kemudian, nih, apabila jumlah resistor yang dimasukkan pengguna ini kurang dari 1, maka akan ada inputan masukan tidak valid. Gitu. Kemudian, jika resistor yang digunakan lebih dari 1, yaitu ini ada for-nya dengan nilai integernya i sama dengan 0, i lebih dari jumlah resistor dan i itu berulang. Nah, ini akan ada outputannya, nilai resistor, kita masukkan nilai resistornya. Apabila pengguna akan menghitung sebanyak 3 buah resistor seri, maka kita harus memasukkan nilai resistornya sebanyak 3 kali. Di sini nih, nilai resistor ke I ditambah 1. Ini rumusnya sama dengan sin n I. Ini seberapa banyak resistor yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini ada for integer tadi sama seperti yang di atas. Ini rumusnya untuk resistor totalnya. Nah, ini apabila pengguna memilih B, konsepnya sama seperti yang A. Kemudian ini rumusnya dari menghitung nilai resistor rangkaian paralel. Ini dia rumusnya. 1/1/1. Ini resistor total ditambah 1 per ini. Nah, ini ada cout-nya, nilai resistor totalnya berapa, dan dalam satuan ohm. Gitu. Nah, apabila tadi ada pilihan A dan B, tetapi pengguna memilih C atau D, maka akan ada cout atau keluaran ini tidak valid. Gitu. Kemudian akan diarahkan apakah pengguna ingin mengulang. Ketika ingin mengulang, maka silakan klik Y untuk mengulang. Atau ketika tidak ingin mengulang, silakan mengklik T. Dan ketika ingin mengulang, ini ada scene-nya, yaitu mengulang. Nah, ini apabila mengklik Y, akan ditujukan ke top. Maaf sih top itu. Nah, tadi di awal saya sudah masukkan nih top. Jadi ketika ingin mengulang, maka yang akan diulang ini dari batas ini ke bawah gitu. Nah,
Apabila tidak, maka akan ada outputan terima kasih dan program pun selesai. Kita compile dulu apa ada yang salah. Nah, tidak ada error ya, ini 0. Kemudian langsung saja mari kita coba. Mari kita coba yang ini. Ini merupakan identitas saya. Ini merupakan program, nama programnya, program bidang fisika dengan judul menghitung nilai resistor seri dan paralel. Nah, ini menghitung nilai resistor seri yang A, yang B menghitung nilai resistor paralel. Masukkan pilihan Anda, saya masukkan pilihan A. Banyak resistor dalam rangkaian seri, 3 aja. Nah nih, ketika kita memasukkan 3, maka akan kita diarahkan ke pilihan yang pertama. Saya memasukkan 14. Pilihan kedua 6. Pilihan yang ketiga 8 deh. Nah, ketika kita memilih 3, maka kita akan kita harus memasukkan 3 nilai resistor seri yang itu tersendiri. Kita masukkan 14, 6, 8, maka resistor total yaitu 28 ohm. Ohm ini merupakan satuan dari resistor. Gitu. Apakah Anda ingin mengulang? Klik Y untuk mengulang atau T untuk tidak. Kita coba Y, mengulang. Nah, kembali ke sini tadi, ke judul programnya tadi. Kita masukkan lagi. Kita coba C deh. Apa yang kelihatan? Tuh kan, pilihannya kan tidak valid. Karena pilihannya hanya A dan B. Gitu, pilihan Y untuk mengulang atau T untuk tidak. Ketika kita memilih T, apa yang akan keluar? Nah, program akan terhenti. Terima kasih. Gitu. Jadi, cukup mempermudah kita dalam menghitung, baik itu dari rangkaian seri maupun paralel, ataupun menghitung dari perubahan suhu, di mana ini program sangat membantu untuk mempercepat, mengefisiensi waktu, untuk menghemat penggunaan kertas, seperti itu. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan ataupun saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.